Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi loh si Feve. Selamat pagi loh si Juliet. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, Luar biasa. Yes, yes. Hore! Kita ulangi sekali lagi ya sambil loncat. Apa kabar anak-anak? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore! Puji Tuhan, hari ini di tahun yang baru ini kita bisa beribadah lagi bersama-sama. Dengar Dia memanggil kita semua. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yuk anak-anak, kita mau berdoa mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk hari yang baru. Kami berterima kasih kami boleh kembali datang beribadah. Tuhan, kami tahu kasih Tuhan dalam hidup kami tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hari ini kami mau bersama-sama menikmati kasih dan berkat Tuhan. Tolong setiap kami di dalam ibadah ini, supaya kami boleh dengan sungguh-sungguh memberikan hati kami dan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, Dia Allah yang baik. Dia sangat baik. Dia baik buat kita semua, buat saya. Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Dia Tuhan yang baik, He is so good to you and me. So good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good.
Benar sekali anak-anak. Dia Tuhan yang sangat baik. Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Losu Fefe setuju enggak? Setuju banget Losu. Tuhan itu sangat baik buat kita semua. Salah satu contoh kebaikannya Tuhan untuk kita, Tuhan menyediakan kita makanan yang cukup setiap harinya. Benar sekali apa yang Losu Fefe katakan. Ngomong-ngomong tentang makanan, Losu Fefe, hari ini Losu Juliet bawa roti. Wah. Nah, Losu Fefe mau? Mau deh? Boleh, silakan. Coba ya anak-anak ya. Coba. Wah, enak loh Losu Juliet. Betul sekali enak. Rotinya katanya Losu Fefe enak. Anak-anak di rumah mau? Mau. Wah, Pasti mau dong. kayaknya gitu. Tapi Losu Fefe cuman segini. Wah, nggak cukup. Ya, sedih. Jadi gini aja deh, hari ini khusus Losu Fefe dulu. Nanti lain kali Losu bagi ke kalian. Kirim ke rumah kalian masing-masing, oke? Ditunggu loh ya, Losu Juliet ya. Siap. Nanti tunggu ya. Losu Fefe boleh ditaruh dulu deh rotinya. Nanti dilanjutkan makannya. Hari ini Losu Fefe cerita kita juga tentang makanan. Wah, Losu Fefe mau denger nih. Anak-anak mau denger gak? Pastinya mau juga. Anak-anak juga mau dengar, Losu Fefe juga mau dengar. Kita dengar ceritanya dari mana? Alkitab. Kita nyanyi sama-sama dulu yuk. Alkitab. Hai anak, lihatlah. Hai anak, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Hai kawan, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Anak-anak, Losu Fefe, hari ini cerita kita dari Alkitab ini yaitu dari Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yuk kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong kami. Kami sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan terlebih lagi kami mengerti apa yang Tuhan mau dari hidup kami. Tolong kami Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Losu Fefe dengerinnya sambil duduk ya Losu. Oke, Bye-bye. thank you Bye, Losu anak-anak. Fefe. Anak-anak, hari itu Tuhan Yesus sedang berkumpul dengan murid-muridnya. Ternyata ada banyak orang yang datang mencari Yesus. Mereka semua ingin ketemu dengan Yesus. Karena apa? Orang-orang itu mendengar cerita tentang
Yesus yang hebat. Ah, Yesus mau tahu nih, anak-anak masih ingat enggak kehebatan Tuhan Yesus yang sudah kita dengar beberapa minggu? Apa ya yang Yesus lakukan? Ayo, ada yang masih ingat? Waktu itu ingat di sebuah pesta pernikahan Tuhan Yesus merubah air menjadi minuman anggur anak-anak. Selain itu Tuhan Yesus itu juga dokter yang hebat. Kenapa ya kok dikatakan dokter yang hebat? Karena dia bisa menyembuhkan penyakit apapun. Ada orang lumpuh, kalian masih ingat? Di Serambi Salomo ada seorang yang lumpuh. Terus juga ada seorang yang sakit parah. Dia seorang anak bapak perwira. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan, tapi Yesus yang hebat itu, dia bisa menyembuhkan dan menolong mereka. Yesus bisa melakukan apa saja. Dia Tuhan yang hebat anak-anak. Kenapa sih Yesus bisa melakukan semua itu dan mau melakukan semua itu? Karena Yesus peduli. Makanya Yesus mau menolong orang-orang itu anak-anak. Jadi enggak heran hari itu ada begitu banyak orang ingin ketemu Yesus. Mereka berkumpul di sana banyak orang dan duduk mendengarkan apa yang Yesus ceritakan. Mereka tidak bosan anak-anak. Dengan sungguh-sungguh mereka mendengar apa yang Yesus katakan. Sampai anak-anak enggak terasa mereka mendengar dan mendengar. Hari sudah mau sore dan mau malam anak-anak. Karena itu Yesus memanggil salah satu muridnya. Namanya Filipus. Siapa namanya? Filipus. Lah terus Yesus bilang, Filipus, di mana ya kita bisa membeli roti untuk orang banyak ini? Mereka semua ini pasti sudah lapar. Mereka perlu makan, kata Yesus. Anak-anak, kata Filipus, Tuhan Yesus, kita perlu roti yang banyak sekali supaya orang banyak ini bisa makan. Dan untuk memberi roti sebanyak itu, kita perlu juga uang yang banyak. Rasanya enggak mungkin deh kita siapkan roti untuk begitu banyak orang. Jadi anak-anak, gimana caranya? Lah, tiba-tiba anak-anak, seorang murid Yesus yang lain, yang ini namanya Andreas. Siapa namanya anak-anak? Andreas. Andreas ini bilang, Yesus, di sini ada seorang anak kecil. Dia bawa 5 roti dan 2 ikan. Itu bekal makanannya. Dan dia rela memberikan 5 roti dan 2 ikannya kepada kita. Tapi mana cukup anak-anak, 5 roti aja dan 2 ikan. Sementara orang di situ banyak sekali. Mereka yang berkumpul di situ ada 5.000. Tidak sedikit anak-anak, 5.000 laki-laki. Mereka ada di sana. Selain 5.000 laki-laki itu juga banyak ibu-ibu, juga banyak anak-anak yang hadir di tempat itu, yang datang ke situ. Wow, 5.000 itu banyak sekali anak-anak. Kira-kira seperti kalau kita sedang pergi ke mall dan di sana ada banyak orang berkumpul di mall, sebanyak itu anak-anak, bahkan lebih banyak lagi. Jadi mungkin enggak ya memberi makan orang-orang yang sebegitu banyak itu? Kayaknya sih enggak mungkin.
Anak-anak tahu apa yang gak mungkin buat kita, buat murid-murid Yesus, itu mungkin dan bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Dia Tuhan yang hebat, dia sangat hebat. Nah, setelah itu Yesus bilang kepada Andreas, bawa ke sini 5 roti dan 2 ikan itu. Suruh orang banyak ini duduk berkumpul berkelompok-kelompok. Di sana, di sebelah sana, semuanya duduk berkelompok. Setelah itu anak-anak, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus mengucap syukur untuk roti dan untuk ikan itu. Dan Tuhan Yesus memecah-mecah roti-roti dan ikan-ikan itu dan membagikannya kepada murid-muridnya. Dan Yesus bilang, ayo kalian bagi roti dan ikan ini kepada semua orang, siapapun yang duduk di sana. Jadi murid-murid dengan semangat, mereka pergi ke kelompok-kelompok itu dan membagikan roti dan juga ikan itu. Wah, semua orang makan dengan puas sampai kenyang. Tidak ada satu orang pun yang terlewat. Mereka semua makan sampai kenyang anak-anak. Setelah itu dilihat, masih banyak loh roti-roti yang berlebihan di sana. Yesus bilang, kumpulkan roti-roti itu. Dan roti-roti itu dikumpulkan oleh murid-murid Yesus. Masih ada tersisa 12 bakul roti anak-anak. Wah, Yesus sangat hebat, dia luar biasa. Dia berkuasa melakukan yang tidak mungkin. Dari berapa tadi anak-anak? 5 roti dan 2 ikan aja. Malahan masih sisa 12 bakul lagi anak-anak, 12 keranjang. Ada lagunya anak-anak, supaya kita gampang ingat tentang cerita ini. Kita sama-sama nyanyi yuk. Lagu tentang 5 roti dan 2 ikan. Kita nyanyi ya. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Berapa tadi rotinya anak-anak? 5. Ikannya 2. Berapa orang yang makan? 5.000. Dan berapa sisanya? 12 keranjang. Sekali lagi yuk, kita nyanyikan lagu ini. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Anak-anak, lagu itu menceritakan tentang apa yang lo ceritakan tadi. Siapa yang hebat di cerita itu tadi anak-anak?
satu orang yang hebat. Tuhan Yesus, benar sekali anak-anak. Dia sanggup melakukan apa yang tidak mungkin kita lakukan. Kenapa Yesus mau melakukan itu? Nah, ada yang tahu enggak? Betul, karena Yesus peduli kepada banyak orang. Yesus bukan hanya peduli kepada mereka yang ada di sana waktu itu, tetapi Yesus juga Tuhan yang peduli kepada setiap kita anak-anak. Kepada anak-anak di rumah, mama, papa, teman-teman, kepada Lause Juliet yang ada di sini. Kepada setiap kita, Tuhan kita itu Tuhan yang peduli. Anak-anak masih ingat ayat hafalan kita? Ayo, ada yang masih ingat enggak? Ayat hafalan kita tentang gembala. Yesus mengatakan dia adalah gembala kita. Gembala yang peduli kepada hidup kita. Kita baca yuk. Kita buka sama-sama di dalam kitab Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat ke-14. Anak-anak kalau mau lihat di IG Komisana Aitin, di sana ada teman kita Paul yang sudah menghafalkan ayat ini. Nah, hari ini kita belajar lagi bersama-sama. Setelah itu anak-anak juga boleh menghafalkan ayat ini. Nanti minta mama atau papa untuk merekam saat anak-anak menghafalkan dan bisa dikirim ke grup kita, oke? Sekarang kita baca sama-sama yuk. Yohanes pasal 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini katanya Yesus anak-anak, aku adalah Yesus. Kita baca sekali lagi. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yesus berkata, dia itu gembala kita. Kita semua domba-dombanya. Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Dia peduli kepada setiap kita. Yesus menyediakan apa yang kita perlukan anak-anak. Dia menjaga kita, dia memelihara hidup kita. Wah, kita patut bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan itu. Hari ini sebagai ucapan syukur kita, ayo kita berikan persembahan kita. Isi bejana untuk Tuhan kalian sebagai ucapan terima kasih kita. Ada satu Tuhan yang begitu mengasihi kita, peduli, menjagai, dan mengasihi kita. Kita nyanyikan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia
kita berterima kasih kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan peduli kepada setiap kami. Tuhan menjaga kami, Tuhan memelihara hidup setiap kami. Terima kasih karena Tuhan mau menjadi gembala bagi setiap kami. Kami mau terus percaya akan kasih, kebaikan, dan kepedulian Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjadi penolong saat kami lemah, saat kami tidak berdaya. Kami terus mau percaya ada Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan melalui firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada, biarlah kami boleh menunjukkan kasih kami dengan kami peduli juga kepada orang lain. Berkati kami ya Tuhan, mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah bersama-sama mendengar tentang Yesus yang peduli. Kita mau belajar di dalam hari-hari ini, kita juga belajar peduli kepada orang lain. Oke? Jangan lupa, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan sehat tetap semangat. Oke? Sampai ketemu minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.